Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Diko Prastio dan teman saya Hilan Alen Muktamar. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai unsur-unsur hukum dalam kelas usul fikih. Dari unsur-unsur hukum ini terdapat 3 materi yang akan kita pelajari. Yang pertama itu adalah hakim, yang kedua itu adalah mahkum alaih, dan yang ketiga adalah mahkum fi. Baiklah, langsung saja tanpa basa-basi kita langsung ke materi pertama, yakni hakim. Apa itu al-hakim? Al-hakim ini maknanya khusus ya. Jadi secara epistemologi atau bahasa, al-hakim diartikan dengan yang menjadi sumber lahirnya hukum syara. Adapun menurut istilah syar'inya, yang dimaksud dengan al-hakim adalah pihak yang menjadi sumber atau pencipta hukum yang berkaitan dengan semua perbuatan mukallaf dalam agama Islam sendiri. Jadi kewenangan penciptaan hukum syara ini itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala sendiri. Jadi Allah Subhanahu wa taala juga disebut pula dengan istilah syar'i. Allah sebagai sumber dari atau pencipta suatu hukum yang berkaitan dengan suatu perbuatan orang mukallaf itu didasarkan pada Quran surat Al-An'am ayat 57 yang berbunyi innal hukmu illa lillahi yaqussu al-haqqu wa huwa khairul fasilin, yang artinya menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan yang sebenarnya dan dia pemberi keputusan yang paling baik. Walaupun begitu, penegasan bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala pemilik dan penentu hukum syariat tidak menafikan peran manusia sebagai objek hukum. Melalui proses ijtihad, manusia memiliki peran yang sangat penting dalam penentuan hukum. Hal ini juga didasarkan di hadis Rasulullah yang konteks hadisnya itu berbunyi begini. Sesungguhnya Rasulullah ketika mengutus sahabat Mu'adz ke Yaman, kemudian Rasul bertanya, bagaimana caramu memutuskan suatu persoalan? Mus'ab menjawab, aku akan memutuskan sesuai dengan ketetapan yang ada dalam kitab Allah. Nabi kemudian bertanya lagi, bagaimana jika tidak ada dalam kitab Allah? Nabi bertanya, Mu'adz menjawab, aku putuskan dengan sunnah Rasulullah. Nabi kemudian bertanya lagi, bagaimana jika tidak ada dalam sunnah Rasulullah? Mu'adz kemudian menjawab, aku akan berijtihad dengan pendapatku, tetapi aku tidak akan berlebihan. Kemudian Rasul bersabda, sesungguhnya segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan petunjuk kepada utusan Rasulnya. Hadis riwayat Tirmidzi. Setelah penjelasan yang saya sampaikan tadi, jadi kita dapat menarik kesimpulan bahwa hakim yang hakiki hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Rasul hanyalah sebagai penyampai dan penggali hukum syara yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul mempunyai peran sebagai penyampai dan penjelas hukum-hukum Allah serta melahirkan hukum-hukum syara yang tidak dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala secara tekstual. Jadi perlu kita garis bawahi bahwasanya ada perbedaan kata antara menciptakan hukum yang ini kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan melahirkan serta menggali hukum sendiri. Itu perlu dibedakan. Kemudian atas dasar ini, maka Rasulullah mempunyai peran yang sangat besar dalam penetapan hukum syara yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Banyak ketentuan hukum syara yang ditetapkan oleh Rasulullah sendiri lewat sunnahnya. Salah satunya, contohnya yaitu tentang pelaksanaan sholat jenazah, ketentuan penyelenggaraan jenazah, termasuk juga kifayat sholatnya, ditetapkan oleh Rasulullah sendiri lewat sunnahnya, tidak lewat Al-Quran. Namun, semua masih dalam koridor petunjuk Allah Subhanahu wa taala sebagai hakim yang sesungguhnya. Setelah Rasulullah wafat, estafet penyampai dan penggali hukum-hukum syara ini diteruskan oleh para ulama sebagai warasatul anbiya atau pewaris para nabi. Mereka adalah seorang mujtahid yang memiliki peran sangat besar perannya dalam melahirkan hukum-hukum syara. Banyak kasus baru yang tidak dijelaskan sama sekali dalam Al-Quran maupun As-Sunnah yang menuntut adanya jawaban hukum syar'i. Disinilah peran para mujtahid yang diperlukan untuk menetapkan status hukum atas berbagai kasus baru yang terus bermunculan, tetapi tetap dalam didasarkan pada Al-Quran dan Al-Hadis. Baiklah, beranjak ke materi yang kedua, yakni tentang mahkum alaih.
Mahkum alaih ini didefinisikan sebagai al-mahkumu alaihi huwal mukallafu alladzi ta'allaqu hukmu syari'u bi fi'lihi. Yang artinya adalah mahkum alaih adalah mahkum alaih adalah mukallaf yang perbuatannya berkaitan menyangkut hukum syara'. Jadi dapat dikatakan bahwasanya mahkum alaih adalah subjek hukum yang dibebani hukum, yakni pihak yang segala bentuk tindakan, perilaku, perbuatan dikenakan hukum. Subjek hukum yang dimaksud adalah seorang mukallaf. Seorang mukallaf ini dapat dikatakan menjadi mukallaf apabila telah memenuhi syarat-syaratnya. Ya, yakni diantara syarat-syarat yang pertama itu adalah berakal atau mumayyiz, yakni kondisi di mana seseorang memiliki akal yang berfungsi dengan baik. Jadi kalau seperti orang gila itu tidak dapat dikategorikan seorang mukallaf karena akalnya itu sudah hilang atau tidak dapat berfungsi. Kemudian syarat yang kedua adalah balik atau dewasa. Balik sendiri diartikan sebagai batas usia di mana organ reproduksi seorang telah berfungsi. Tetapi sebenarnya maknanya itu lebih luas daripada itu sendiri. Makna dari balik ini juga dapat dilihat dari segi mentalnya, dari segi pikiran, yang dimana dia bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Kemudian untuk melihat lebih jauh lagi bagaimana pelaksanaan pembebanan hukum terhadap seorang mukallaf, maka harus ada syarat-syarat yang memungkinkan seorang mukallaf dibebankan hukum, yaitu syarat yang pertama yaitu kesanggupan memahami hukum agama. Maksud seorang mukallaf harus memiliki kesanggupan untuk memahami ketentuan yang dihadapkan kepadanya, yaitu ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis, baik melalui dirinya sendiri maupun melalui perantara orang lain. Lalu pertanyaannya yang kemudian timbul, bagaimana jika ada seorang yang berakal tetapi tidak mampu memahami ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang secara langsung dari dalilnya, yakni dari Quran dan Hadis. Mereka itu bukan berarti tidak dibebankan hukum dan kewajiban. Bisa jadi ada hal-hal yang menyebabkan mereka tidak mampu, seperti faktor bahasa, bakat, dan minat, kesibukan, dan lain sebagainya. Kelompok ini biasanya disebut sebagai orang awam. Di sini agama memberikan solusi dua arah. Pertama adalah kewajiban bagi para mujtahid atau orang yang mengerti agama untuk menyampaikan aturan kepada orang awam. Selain itu, juga orang awam juga di pihak lain, orang awam juga diperintahkan oleh Allah untuk bertanya dan berpedoman kepada mujtahid, ulama, dan orang-orang yang mengerti agama. Jadi tidak bisa kita sebagai orang awam kemudian langsung mengartikan sendiri atau menerjemahkan Al-Quran dan Al-Hadis dengan penafsiran kita sendiri, tetapi kita harus juga jika kita memang tidak mampu, kita juga diwajibkan untuk bertanya langsung kepada ahlinya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk penjelasan mengenai mahkum alaih ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yakni saudara Hilan Allen. Dari saya cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari rekan saya yang sebelumnya, yaitu saudara Riko, tentang syarat-syarat yang memungkinkan seorang mukallaf dibebankan hukum. Ya, saya akan menjelaskan dari bagian yang kedua, yaitu kemampuan menerima pembebanan hukum atau disebut juga dengan aliyah. Nah, aliyah ini adalah kemampuan menerima pembebanan hukum yang menyangkut pertanggungjawaban perbuatannya, yang dibagi menjadi dua, yaitu ahliyatul wujub dan ahliyatul ada. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang ahliyatul wujub. Nah, ahliyatul wujub sendiri adalah
kemampuan atau kepantasan seseorang untuk menerima hak dan kewajiban. Berlaku bagi laki-laki dan perempuan, tidak memandang umur, jabatan, kesehatannya, dan lain-lain. Dari segi ahliyatul wujub, manusia dibagi menjadi dua golongan. Yang pertama adalah ahliyatul wujub kurang sempurna dan ahliyatul wujub sempurna. Saya akan menjelaskan dari ahliyatul wujub kurang sempurna, yaitu golongan manusia yang hanya pantas menerima hak dan belum pantas memikul kewajiban ataupun sebaliknya. Dapat dikatakan kemampuan seseorang untuk menerima hak dan kewajiban tidak utuh, seperti janin yang masih dalam kandungan dan orang meninggal yang masih memiliki hutang. Nah, yang kedua adalah ahliyatul wujub sempurna, yaitu golongan manusia yang pantas menerima hak dan memikul kewajiban, yakni manusia semenjak dilahirkan ke dunia hingga meninggal dunia. Yang artinya ahliyatul wujub sempurna ini berkaitan dengan hak dan kewajiban yang melekat pada diri manusia selama ia hidup. Nah, yang kedua saya akan menjelaskan tentang ahliyatul ada, yaitu kecakapan bertindak. Kecakapan bertindak ini diberitakan oleh hukum syara. Dari segi ucapan maupun perbuatan, tanggung jawab dari perbuatannya. Nah, contoh kecakapan bertindak ini adalah yang pertama, jika melakukan transaksi atau akad, maka tindakan transaksi tersebut sah dan dapat menimbulkan akibat hukum, sehingga tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Nah, contoh yang kedua adalah jika tindakannya berkaitan dengan pelaksanaan ibadah, maka tindakannya sah dan dinilai dapat menggugurkan tanggungannya dengan catatan memenuhi syarat dan rukunnya. Nah, yang ketiga adalah jika menyangkut tindakan pidana, apabila melakukan tindakan pidana dapat dikenakan sanksi dalam catatan seorang mukallaf. Nah, dalam ahliyatul ada dibagi menjadi 3 golongan, yaitu tidak memiliki ahliyatul ada sama sekali. Yang kedua adalah memiliki ahliyatul ada yang kurang sempurna. Yang ketiga adalah memiliki ahliyatul ada yang sempurna. Nah, saya akan menjelaskan dari tidak memiliki ahliyatul ada sama sekali. Nah, keadaan manusia ini dipandang belum atau tidak memiliki akal, sehingga mereka tidak memiliki kecakapan untuk berbuat, seperti anak-anak di masa kecilnya, orang gila, dan orang yang kurang berakal ataupun kurang waras atau disebut sehingga jika mereka melakukan tindak pidana, mereka tidak dapat dikenakan sanksi secara fisik, akan tetapi dapat dikenakan ganti rugi. Nah, yang kedua adalah memiliki ahliyatul ada yang kurang sempurna, yakni seseorang yang memiliki kecakapan bertindak serta adanya tamyiz, akan tetapi ia masih labil karena pengetahuannya lemah atau kurang, seperti anak-anak yang mumayyiz. Menurut Abdul Wahab Khalif 1990, menurut Abdul Wahab Khalaf adalah anak-anak yang belum balik dan kemampuannya akalnya masih lemah dan kurang. Nah, yang ketiga adalah memiliki ahliyatul ada yang sempurna. Artinya berhubungan dengan orang yang sudah dewasa dan balik. Yang ketiga adalah pembebasan hukum Islam bagi mukallaf. Nah, manusia sebagai mafhum al-laih sudah memiliki kondisi tertentu yang menghalangi kecakapan bertindaknya atau kondisi di mana ia bebas dari tuntutan atau pembebanan hukum. Istilah ini dalam usul fiqh disebut awarid ahliyah. Kondisi ini yang menyebabkan seseorang mukallaf dibebaskan dari pembebanan hukum
pembenaran hukum Islam yang dibedakan menjadi dua, yaitu Samawiyah dan Kasbiyah. Yang pertama saya akan menjelaskan dengan Samawiyah, yaitu adalah hal-hal yang berada di luar kemampuan dan kehendak manusia yang artinya tidak dapat diprediksi, seperti belum dewasa, gila, tertidur, lupa, pingsan, haid, mati, dan lain-lain. Nah, kondisi ini bukan berarti bebas begitu saja, karena jika ia sudah dalam keadaan sadar, maka ia terikat kembali oleh hukum, kecuali orang yang sudah mati atau meninggal. Nah, yang kedua adalah kasbiyah. Adalah hal-hal yang berasal dari perbuatan atau usaha manusia itu sendiri. Seperti mabuk, bukan karena maksiat, berpergian, lalai, terpaksa, berpura atau bermain, ketidaksengajaan, dan lain-lain. Sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika pergi ke Arafah bersama penduduk Mekah, dan di sana mereka mengqasar salatnya. Akan tetapi sama halnya kebiasaan ini tidak serta-merta 100% akan tetapi perlu mengganti kewajibannya tersebut. Yang ketiga adalah mahkum fi. Ya, telah dijelaskan oleh Abdul Akrim Zaidan, wal mukallafil ladzi ta'allaqa bihi hukm syarik. Yang artinya makafi adalah perbuatan mukallaf yang bertalian atau berkaitan dengan hukum syarak. Dalam pandangan Muhammad Abu Zahra, bahwa esensi makufik itu adalah yang berkenan dengan objek hukum yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf, baik kaitannya dengan tuntutan untuk berbuat meninggalkan larangan maupun adanya pilihan. Nah, yang kedua adalah saya ingin menjelaskan tentang cara-cara perbuatan mukallaf terkena taklif. Nah, ini ada 3 syarat yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah perbuatan itu harus diketahui betul oleh mukallaf secara sempurna dan ia mampu melaksanakan perbuatan itu sesuai dengan tuntutan. Dan yang kedua adalah mukallaf hendaklah mengetahui bahwa perbuatan itu berasal atau bersumber dari yang mempunyai otoritas pemberi beban atau pihak yang wajib dipatuhi aturan-aturan yang dibuatnya. Dan yang ketiga adalah perbuatan itu adalah perbuatan yang dapat dilakukan atau ditinggalkan oleh mukallaf. Nah, itulah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.